Laporan Praktikum Growing Degree Days atau GDD. Fahri Wong Rido Prakoso S. NIM 2502012, dosen pengampu, Salmiati MPD PhD, Prodi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: perubahan iklim global menyebabkan peningkatan suhu udara yang berdampak langsung terhadap sektor pertanian, terutama pada proses pertumbuhan perkembangan tanaman. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan utama yang mempengaruhi fase fenologi tanaman seperti perkecambahan, pembungaan, hingga masa panen. Oleh karena itu, diperlukan metode yang mampu mengukur akumulasi panas yang diterima tanaman untuk mendukung pengelolaan pertanian secara tepat dan efisien. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah Growing Degree Days atau GDD. GDD merupakan metode pengukuran akumulasi suhu harian yang digunakan untuk memperkirakan perkembangan tanaman berdasarkan kebutuhan panas tertentu. Konsep ini banyak diterapkan dalam penelitian pertanian modern karena mampu membantu petani dan peneliti dalam menentukan waktu tanam, memprediksi fase pertumbuhan tanaman, hingga menentukan waktu panen secara lebih akurat. Tujuan yang pertama, memahami konsep Growing Degree Days atau GDD sebagai metode pengukuran akumulasi suhu untuk pertumbuhan tanaman. Dan yang kedua, menghitung nilai Growing Degree Day berdasarkan data suhu maksimum dan suhu minimum. Alat dan bahan: pertama, handphone, kedua, penggaris, ketiga, air, dan yang terakhir, bibit kelapa sawit. Cara kerja: yang pertama, dipilih 3 bibit kelapa sawit yang memiliki kondisi pertumbuhan relatif seragam. Kedua, bibit kelapa sawit diletakkan pada ruang terbuka yang mendapatkan paparan sinar matahari secara langsung dan membentuk mata 3. Yang ketiga, dilakukan pengukuran awal terhadap setiap bibit meliputi jumlah daun, tinggi tanaman, dan tinggi batang. Yang keempat, setiap bibit disiram dengan air sebanyak 250 ml pada pagi hari. Yang kelima, suhu lingkungan di sekitar tanaman diukur setiap hari pada pukul 7-8 WIB dan pukul 12-13 WIB. Yang keenam, data suhu harian dicatat dan digunakan untuk menghitung nilai Growing Degree Day atau GDD. Lalu yang ketujuh, pemeliharaan tanaman dilakukan secara rutin selama 25 hari pengamatan. Yang ke-8, setelah 25 hari dilakukan pengukuran akhir terhadap tinggi tanaman, tinggi batang, dan jumlah daun pada masing-masing bibit. Dan yang terakhir, data hasil pengukuran awal dan akhir dibandingkan untuk mengetahui pertumbuhan tanaman selama periode pengamatan. Nah, ini tabel hasil data suhu harian. Contohnya yang pertama, hari pertama Tmax 31 derajat Celcius, kemudian T-nya 26 derajat Celcius, lalu GDD hariannya 13,5 dan akumulasi GDD-nya 13,5. Dan seterusnya dapat dilihat di tabel. Pembahasan: berdasarkan data suhu harian selama 25 hari pengamatan, diperoleh nilai Growing Degree Day atau GDD harian yang berkisar antara 10,5 sampai 15 derajat Celcius per hari, dengan akumulasi GDD mencapai 327 derajat Celcius per hari pada hari ke-25. Nilai GDD dihitung berdasarkan rata-rata suhu maksimum dan minimum harian yang dikurangi dengan suhu dasar tanaman. Hasil tersebut menunjukkan bahwa selama periode pengamatan tanaman kelapa sawit memperoleh akumulasi panas yang cukup untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan vegetatifnya. Data menunjukkan bahwa suhu maksimum harian berada pada kisaran 26-33 derajat Celcius, sedangkan suhu minimum berkisar antara 24-27 derajat Celcius. Kisaran suhu tersebut masih termasuk dalam rentang suhu optimum pertumbuhan kelapa sawit, yaitu sekitar 24-32 derajat Celcius. Kondisi suhu yang relatif stabil menyebabkan nilai GDD harian tidak mengalami fluktuasi yang terlalu besar. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan tumbuh selama pengamatan cukup mendukung pertumbuhan tanaman. Suhu yang sesuai memungkinkan tanaman melakukan proses metabolisme secara optimal, sehingga pertumbuhan daun, batang, dan akar berlangsung dengan baik.
Akumulasi GDD yang terus meningkat dari hari pertama hingga hari ke-25 menunjukkan bahwa tanaman memperoleh energi panas secara berkelanjutan. Pada akhir pengamatan, akumulasi GDD mencapai 320 derajat Celcius yang menandakan bahwa kebutuhan panas mendukung pertumbuhan awal tanaman telah terpenuhi dengan baik. Dalam budidaya kelapa sawit, akumulasi satuan panas digunakan untuk menggambarkan perkembangan fenologi tanaman karena setiap fase pertumbuhan memerlukan jumlah panas tertentu agar dapat berkembang secara optimal. Semakin besar nilai GDD yang dicapai, semakin cepat pula perkembangan organ vegetatif tanaman. Hasil jumlah daun dan tinggi tanaman. Rumus pertambahan sama dengan tinggi akhir dikurang tinggi awal. Nah, pada bibit pertama yaitu 42,5 dikurang 41 menjadi 1,5. Kemudian 9 kurang 8 menjadi 1. Lalu pada bibit kedua 40,5 dikurang 41 menjadi 0,5. Lalu 8 kurang 6 menjadi 2. Sedangkan terakhir bibit ketiga 40,5 dikurang 39 menjadi 1,5. Lalu 8 kurang 7 menjadi 1. Pembahasan berdasarkan data pengamatan pada fase pembibitan kelapa sawit, parameter tinggi tanaman dan jumlah daun menunjukkan tren peningkatan yang positif pada ketiga sampel bibit. Setelah mencapai akumulasi satuan panas growing degree days atau GDD tertentu, pengukuran pertambahan tinggi tanaman dihitung dari selisih tinggi akhir dan tinggi awal, di mana bibit 1 mengalami pertambahan tertinggi sebesar 1,5 cm dari 41 cm menjadi 42,5 cm, diikuti oleh bibit ketiga sebesar 1,5 cm dari 39 cm menjadi 40,5 cm, dan bibit kedua sebesar 0,5 cm dari 41 cm menjadi 40,5 cm. Di sisi lain, laju pembentukan organ vegetatif baru berupa daun juga berjalan selaras dengan pertumbuhan tinggi batang. Bibit 2 mencatat penambahan jumlah daun terbanyak yaitu 2 helai daun dari 6 menjadi 8, sedangkan bibit 1 dan bibit 3 masing-masing hanya bertambah 1 helai daun. Perbedaan respon morfologis antar individu bibit ini mengindikasikan bahwa setiap tanaman memiliki efisiensi yang beragam dalam mengonversi energi termal lingkungan menjadi massa vegetatif meskipun ditumbuhkan pada kondisi mikroklimat yang sama. Secara fisiologis, pertumbuhan tinggi tanaman dan pembukaan pelepah daun pada bibit kelapa sawit dikendalikan oleh akumulasi suhu harian di atas suhu dasar atau base temperature. Tanaman yang dikenal sebagai konsep growing degree days atau GDD, ketika akumulasi energi panas harian terpenuhi, aktivitas pembelahan sel pada meristem apikal batang dan inisiasi primordia daun di dalam titik tumbuh akan terstimulasi secara optimal. Hubungan antara akumulasi satuan panas dengan pertumbuhan tanaman kelapa sawit bersifat linier, di mana peningkatan nilai GDD mempercepat laju fotosintesis dan translokasi asimilat menuju organ-organ rosot seperti daun muda dan jaringan batang. Kesimpulan, GDD merupakan ukuran akumulasi suhu yang digunakan untuk mengetahui perkembangan tanaman berdasarkan kondisi suhu lingkungan. Pengamatan GDD pada kelapa sawit selama 25 hari menunjukkan bahwa akumulasi panas terus meningkat setiap hari, yang menandakan berlangsungnya proses pertumbuhan tanaman. Semakin tinggi suhu rata-rata harian, semakin besar nilai GDD yang diperoleh. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kondisi suhu selama periode tersebut cukup mendukung pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit, sehingga GDD dapat digunakan sebagai indikator perkembangan tanaman di lapangan.